episode terakhir guys. Jujur gue gak tahu apakah rumor anime ini yang akan mendapatkan core kedua atau season kedua itu bener atau cuma hoax doang. Tapi sampai video ini dibuat, informasi mau itu di otak-otakku ataupun My Animalist tetap melampirkan anime ini hanya memiliki 12 episode doang. Tapi ya dilihat dari rating, jumlah fans, dan kontroversi yang bertimbulan di mana-mana, mungkin core kedua atau season kedua bukanlah angan-angan belaka. Nggak kayak anime yang yang ini, yang itu. Buat yang pengen video gabungan berdurasi panjang, kalem aja bre. Nanti slow leveling juga gue gabung jadi satu kok. Tinggal masukin episode terakhir ini satset Senin atau Selasa gue upload. Biar gak ketinggalan, ayo dong di-push dulu tombol subscribe-nya, like-nya, dan aktifin loncengnya di bawahnya. Biar channelnya WAM2 ininya bisa mencapai 200.000 subscribe-nya di tahun ininya. Jangan lupa buat follow akun sosmednya WAM2 lewat link yang gue sediakan di bawah. Dan kalau kalian mau support dalam bentuk lain, silahkan join aja membership gocengannya WAM2. Karena mulai musim depan nanti, mungkin gue sesekali bakal ngadain premier seperti sebelumnya. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai Solo Leveling episode terakhir. Sedikit merekap dari episode sebelumnya. Setelah kita melihat padubikan sengit antara Hunter rank Esung Jinwo melawan kesatria merah darah Igris, nampaknya Jinwo yang menghadapi kesulitan karena sistem yang memintanya untuk menghabisi semua monster berzira yang terus berdatangan di tempat itu. Jinwo yang telah kehilangan batu teleportasi instannya pun membuatnya harus berhadapan dengan lusinan monster berzira di sana. Parahnya di sini, karena daggernya yang gak begitu efisien melawan monster berzira seperti itu, hal tersebut membuatnya harus bertarung dengan tangan kosong. Di tengah kondisi yang sangat sulit dan hexpi serta MP-nya yang sangat sekarat, Jinwo sama sekali belum menyerah dan bertekad akan bertahan hidup. Dirinya pun terus melawan para monster yang menyerbunya tanpa henti. Sampai pada akhirnya tangan robek, pandangan kabur, napas tidak teratur, serta jantung yang bergedup dengan sangat kencang membuatnya memunculkan ingatan tentang dirinya yang dijuluki sebagai senjata terlemah umat manusia. Sembari mencoba untuk bertahan, Jinwo terus-menerus mendengar julukan tersebut sampai membuat fokusnya pecah dan memunculkan entah halusinasi atau representasi sosok lainnya. Tapi yang jelas nampaklah Jinwo yang dibayang-bayangi oleh Pak Song dan juga Mbak Juhi yang memintanya untuk tidak memaksakan diri dan lebih baik menyerah saja. Sebelum kita melihat apa yang terjadi pada Jinwo, nampaknya scene yang berpindah ke gedung asosiasi Hunter. Pak Guhi terlihat memandangi dokumen rahasianya Choi Jong-in yang saat ini sedang OTW ke Pulau Jeju untuk misi pengintaian. Sembari mengingat invasi Pulau Jeju ketiga di beberapa tahun yang lalu, di mana saat itu Pak Guhi tak bisa ikut bergabung karena kondisi tubuhnya yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk bertarung. Berbeda halnya dengannya, si Jinchul ini dulunya ikut invasi tersebut, meski hanya menjadi seorang perwira penghubung. Apa yang diketahui oleh Pak Guhi hanyalah banyak korban yang berjatuhan dan luka yang membekas dalam hati para penyintas di sana. Namun jika seorang hunter tak bisa menghilangkan luka tersebut, maka hanya kehancuranlah yang akan menunggu mereka nantinya. Kemunculan sosok Jinwo versi sebelum glow up inilah yang membuat Jinwo jadi kehilangan fokusnya dan terus dihujani fakta menyakitkan yang berasal dari mulut Jinwo versi lawasnya itu. Kondisi Jinwo pun semakin parah karena sosok tersebut tak bisa hilang dari pikirannya. Di tengah dirinya yang merasa endingnya saat ini akan sama seperti sebelumnya, secara tiba-tiba notifikasi penalti dari sistem muncul karena Jinwo yang belum melakukan daily quest-nya.
Meski agak menyedihkan, tapi penalti tersebut telah menyelamatkan nyawa Jinwo di saat itu juga. どうやらお前をここで死なせたくないみたいだ。 Ya, Jinwo dipaksa memasuki zona penalti dan membuatnya sangat bersyukur karena hal itu telah menyelamatkan nyawanya. Berbeda dengan dungeon pergantian jobnya tadi, di zona penalti ini si Jinwo bisa membeli potion pemulih tenaga. Setelah meminumnya, tingkat kelelahannya yang telah mencapai 90-an pun langsung turun ke angka 0 dalam seketika. Namun ketika Jinwo mau memulihkan HP-nya, sayangnya HP potion tak bisa memulihkan luka parah yang ia terima barusan. Dan satu-satunya cara ialah hanya dengan menaikkan level dan mendapatkan pemulihan diri pasca level up. Dirinya pun bersyukur karena zona penalti yang kini bisa dianggap sebagai ladang EXP baginya. Sampai akhirnya... 俺をさらに強くするだけだ。 Shin berpindah ke apartemennya Jinwo. Nampaknya Jin A yang terkejut karena si kakak yang tak kunjung pulang meski sudah sangat larut seperti itu. Dirinya berharap si kakak bisa pulang tepat waktu karena ada pertemuan orang tua atau wali murid di sekolahannya. レベルアップで回復できるのは便利だな。今のうちに装備を整えよう。 Persiapan yang dimaksudkan ialah membeli sebuah dagger bernama Neck Killer seharga 2.800.000 gold. Yang menurut deskripsi, dagger itu bisa memberikan damage tambahan sebanyak 25% terhadap monster bertipe Zirah. Persiapan lainnya ialah menggunakan rune yang di-drop oleh Igris sebelumnya. Setelah berhasil memakai rune tersebut, Jinwo pun menyadari skill itu ialah skill yang dipakai oleh si Igris ketika ia mengambil pedangnya seperti sedang memakai telekinesis. Di saat Jinwo yang mau mencobanya dengan menggerakkan salah satu tubuh monster kelabang di sana, sayangnya itu nggak bisa ia lakukan karena level tangan penguasanya masih level 1. Setelah itu, waktu Jinwo di zona penalti hanya tinggal beberapa detik lagi. Dengan persiapan yang telah matang, Jinwo pun bersiap berpasrah pada keberuntungannya saat ini. あとは運に任せるしかない。素手なんかよりよっぽどいい。 Meski kali ini Jinwo berhasil menumbangkan banyak sekali monster dengan cukup EZ, namun Jinwo merasa ada yang aneh. Tidak hanya karena monster di sana yang tidak kunjung berkurang sama sekali, tapi juga karena ia mendapati ada mage yang hanya mengcasing sihirnya tanpa pernah melepaskan sihirnya sekalipun. Dan yang menyerangnya dari awal selalu saja hanya para monster bertipe ksatria. Nah, di saat yang bersamaan, Jinwo langsung menemukan jawabannya. Di mana ternyata si mage itulah yang memanggil pasukan monster berzirah di sana tanpa henti. Mengetahui para monster berzirah hanya sebagai senjata bagi si mage, sontak hal itu membuat Jinwo langsung mengincar para mage yang mengcasting gate pemanggilan tersebut. Perlahan Jinwo mulai bisa menghabisi para monster berzirah tanpa kendala sama sekali. Dan satu persatu dari para mage pemanggilan itu berhasil ia habisi sampai cuma tersisa 3 ekor lagi. Akan tetapi sebelum dihabisi olehnya, mereka terlihat menciptakan seekor golem baja dari jasad para monster berzirah yang telah tumbang untuk menghabisinya. Namun pada akhirnya... Meski telah menghabisi 3 mage terakhir, sayangnya di sini si golem baja itu belum menghilang dari sana. Jinwo yang udah muak pun langsung mengerahkan semua kekuatannya untuk menghabisi golem tersebut. Singkat cerita, setelah berhasil menyelesaikan questnya, nampaknya sistem yang memberitahukan bahwa Jinwo berhak mendapatkan sebuah job dengan kelas yang sangat tinggi. Namun sayangnya di sini si Jinwo ini gak dikasih opsi selain menjadi seorang necromancer. Ya, meskipun awalnya si Jinwo ini berniat menolaknya karena tidak hanya gak pernah menaikkan status intelligence-nya, tapi juga ia gak pernah mendengar ada necromancer yang merangkap jadi seorang assassin. Namun karena sistem yang seolah memancingnya dengan memberitahukan bahwa necromancer adalah sebuah hidden job, Jinwo pun jadi bimbang dan memutuskan untuk berpikir secara jernih. Nah, di tengah-tengah dirinya yang lagi mikir, Jinwo pun mendapat pencerahan begitu kakinya menyenggol salah satu zirah monster di sekitarnya. Dan pencerahan yang dimaksudkan ialah skill pemanggilan. Diri juga merasa jika necromancer biasa yang gak punya kemampuan close combat secara pribadi akan sangat berbeda jika itu adalah dirinya. Toh juga gak ada aturan necromancer dilarang bertarung di garis depan.
Selain bisa menaikkan level dengan lebih efisien dengan pasukan pemanggilannya tadi, tapi juga karena pasukannya sendiri pun bisa naik level bersamanya. Maka dari itulah si Jinwo ini langsung menerima tawaran tersebut. Di tengah Jinwo yang masih kagum dengan apa yang baru saja terjadi, dirinya pun harus dibuat sangat-sangat terkejut begitu mendapati job necromancer-nya yang langsung naik tingkat menjadi Shadow Monarch. Iya, kayaknya kalian gak perlu gue jelasin ya, apa itu Shadow Monarch. Tapi kalau mau ada yang jelasin secara rinci, nanti gua pin. Diketahui job Shadow Monarch itu bisa menaikkan skill dan juga poin status khusus job tersebut sebanyak 10 poin. Karena telah mendapatkan jobnya itu, Jinwo pun merasa semua telah selesai. Gak lama kemudian, Jinwo nampak terkejut karena kini dirinya bisa melihat dan mendengar aura hitam serta suara jeritan dan rintihan dari para jasad monster di sana. Setelah penanda penyerapan bayangan muncul, Jinwo yang ingin mencoba salah satu skillnya pun terlihat harus menamai kata komandonya sendiri. 起きろ。 Jujur gue agak kecewa karena dub Jepangnya nggak pakai kata arise, tapi ya cukup epic sih meski pakai bahasa Jepang sekalipun. Setelah membangkitkan cukup banyak pasukan monster berzira, nampaknya Jinwo yang membaca deskripsi singkat dari skill penyerap bayangan dan juga skill penyimpanan bayangannya. Di mana skill penyerap bayangan bisa menyerap mana dan juga menciptakan tentara bayangan, sedangkan skill penyimpanan bayangan bisa menyimpan dan juga mengeluarkan bayangan tersebut kapanpun yang diinginkan. Nah, di saat si Jinwo yang mendapati bom naga juga bisa ia bangkitkan, dan bahkan masing-masing dari mereka juga memiliki ranknya sendiri, hal tersebut membuat Jinwo menyadari jika dirinya bisa menyerap bayangan rank A atau S sekalipun, itu artinya dia bisa menyerap bayangan Igris juga, yang sebelumnya mampu membuatnya sekarat. Demi melakukan hal tersebut, Jinwo terpaksa menghilangkan 11 infanteri yang baru aja ia bangkitkan. 起きろ。 Sayang sekali, Jinwo baru aja gagal membangkitkan Igris dan membuat kesempatannya tinggal 2 kali lagi. Meskipun Jinwo telah menyiapkan tekadnya, namun sayangnya di kesempatan kedua ini pun Jinwo kembali gagal dan membuat kesempatannya cuma tinggal 1 kali lagi. Belum menyerah untuk mendapatkan sosok Igris, Jinwo memintanya untuk berhenti menunggu rajanya yang entah kapan akan kembali. Dirinya meminta Igris untuk tidak hanya diam di sana sampai mengkaratkan pedangnya sendiri, dan bahkan dirinya juga memberikan Igris tempat untuk kembali mempersembahkan pedangnya itu. Si Igris juga diminta untuk berhenti melindungi kursi kosong tak bertuannya itu, dan beralih melindunginya sebagai tuan barunya. 起きろ。 Setelah berhasil membangkitkan sosok kesatria merah darah Igris, Jinwo diminta untuk memberikan sebuah nama padanya. Demi menghargai sosok overpower sepertinya, tentunya si Jinwo menamakannya dengan nama yang sama seperti yang sebelumnya, yaitu Igris. Gak lama kemudian, Igris terlihat bergabung dengan pasukan bayangan lainnya dan melakukan sesuatu hal yang sudah pasti banyak dari kalian yang sudah mengetahuinya. よろしく頼む。 Anime ini pun ditutup dengan memperlihatkan rombongan Choi Jong-in yang mendapati seekor monster semut dari Pulau Jeju yang sebelumnya terlihat melintasi lautan dengan cara terbang. Yang mana itu artinya, monster semut Pulau Jeju kini mulai berevolusi sampai bisa memunculkan sepasang sayap untuk melintasi lautan seperti itu. Dan berakhirlah alur cerita anime Solo Leveling episode terakhir. Arise! Coy, gua ngerti cara ngomongnya tapi ya, arise. Wow. Keren banget. Namun bagi Oni sama kalian ini, momen adu mekaniknya Jinwo ngelawan Igris di minggu lalu itu yang paling keren. Dan buat yang nanya season keduanya kapan, kalian bisa cek di Google aja sendiri. Karena kayaknya percuma juga kalau gua ngasih tahu, belum ada info atau konfirmasinya secara langsung. Cek Google atau X-nya Solo Leveling aja bro. Baca-baca di sana, kalau nggak paham bahasa Inggris atau bahasa alien lainnya, kalian bisa pakai Google Translate aja. Oh iya, untuk rating anime ini, menurut situs My Anime List, anime Solo Leveling punya rating 8,37 per 10 dari 135 ribuan suara. Tapi bagi gua, Solo Leveling pantas banget dikasih rating 9,0 per 10.
Asli 9,5 kalau nggak ada flashbackan kebanyakan, terus gak ada plot armor dan sejenisnya. Ya, mungkin gitu aja ya. So, sekian dulu video kita kali ini. Kalau ada salah kata, pengucapan atau penyampaian selama ini, mohon diambil positifnya aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di Anime Spring 2024 mendatang. Bye-bye. Toot 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 toot.